Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berbahagia. Teman-teman, pagi ini cukup dingin ya, karena tadi malam hujan mengguyur kita ya, kota Jakarta dan Banten ini mengguyur hujan. Alhamdulillah berkah ya. Namun di samping itu saya sangat galau tadi malam karena memikirkan sesuatu, yaitu mengenai berita-berita ya. Sebenarnya sampai bertemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam. Jelas sekali di mana kegalauan itu dimulai dengan berita-berita yang tersiar di media ya. Di mana kesimpang siuran terus terjadi, masyarakat bikin bingung. Ini seperti memang ada yang menciptakan. Nggak salah kalau pada tanggal 16 Oktober 2003 ya, Bapak Kiai Hasyim Muzadi, Ketua NU pada saat itu, yang satu acara di mana dalam acara di Hotel Sahid 14 Februari 2003 itu temu alumni pesantren Gontor. Beliau menyatakan bahwa negara kita ini teracak-acak gitu akibat kesalahpahaman kalangan elit politik. Bukan kesalahpahaman saja, bahkan mereka, yaitu elit politik, sudah salah paham. Nah, kesalahpahaman ini karena ketidakseimbangan penerimaan informasi hingga mengakibatkan gerakan massa, iya kan? Terjadinya demo, terjadinya apa gitu. Begitu juga kata Pak Kiai Hasyim Muzadi pada saat itu, dia mengatakan aliran ini berkembang, jadi ada di masyarakat terjadi dua aliran ya. Aliran pertama yaitu aliran yang naik ke permukaan, yaitu aliran yang berkembang dikarenakan informasi tidak lengkap, ini naik ke permukaan. Nah, ini jenis ini adalah jenis yang ke permukaan, jenis yang hasil rekayasa itu. Nah, ada lagi yang di bawah permukaan di mana masyarakat tidak terpengaruh oleh adanya rekayasa politik. Kelompok jenis ini adalah masyarakat yang telah mampu memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini apalagi pada sekarang tahun 2021 ya, hoax begitu banyak sekali terjadi. Hoax itu asal kata dari hokus. Sekali lagi, hoax itu asal kata dari hokus, yaitu berita tidak benar. Berita tidak benar. Nah, ini dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki motif ya, memiliki motif untuk tujuannya. Karena jelas bahwa dengan menguasai informasi ini juga akan menguasai dunia. Seperti yang dikatakan oleh seorang wartawan ya, yaitu seorang yang pernah kuliah di Universitas 17 Agustus 45 ya, yaitu Pak Rudi Santoso. Nah, ini dia mengatakan bahwa kuasai media maka kau akan kuasai dunia. Nah, ada lagi bicara dengan, karena informasi itu berupa data-data. Itu juga Dr. Budi Wibowo, lulusan Eindhoven University of Technology Belanda, juga mengatakan bahwa siapa yang menguasai data akan menguasai dunia. Maka pada saat inilah banyak sekali hoax yang menjadi provokasi ya, provokasi kontraproduktif ya. Kenapa? Karena minimnya saluran informasi yang tidak berimbang. Terutama sekali lagi, media mainstream ini mati ya. Hanya bisa cerita-cerita yang hal saja, tidak bisa mengcounter. Yang ada pihak pemerintah yaitu membunuh, berusaha untuk membunuh dengan aturan-aturan atau dengan ini, yaitu dengan aturan ITE gitu ya. Harusnya ITE bisa mampu untuk meredam atau
menyalurkan atau membuat ini. Nah, ini harus diimbangi juga oleh media mainstream yang dipercaya oleh masyarakat, yang datangnya memang mewakili ke pemerintahan, ya. Dimana pemerintah ini tidak bisa berbohong. Kalau berbohong ya masyarakat sudah bisa menilai gitu. Nah, makanya pada dasarnya secara teoritis bahwa komunikasi yang tidak tidak nyaman ini dan tidak nyambung inilah itu, alias apa ya itu katanya, kalau istilahnya itu jaka sembung bawa golok gitu ya. Nah, ini nggak nyambung gitu. Terjadilah hoax berita bohong ini ya, yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya. Jadi pada dasarnya manusia ini berkomunikasi melalui proses disebut dengan proses encoding, ya, encoding dan decoding. Nah, sedangkan encoder adalah orang yang mengembangkan dan mengirim pesan. Nah, siapa itu pengirim pesan? Jadi encoder ini adalah pengirim pesan, ya, yang memiliki, kalau pesannya ini bagus ya akan bagus, kalau pesannya buruk yang buruk. Nah, itu encoder itu. Nah, penonton yang menerjemahkan atau menafsirkan pesan untuk diri mereka sendiri, ya, adalah disebut dekodan, ya. Kalau salah ya dia berdekoder. Nah, di sana ada proses namanya decoding. Decoding itu adalah proses mengubah komunikasi menjadi pikiran. Itulah. Jadi tergantung bagaimana pola atau pola pikir masyarakatnya, di mana kemampuan untuk mendecoding informasi itu menjadi sebuah kesadaran, ya, menjadi sebuah kesadaran. Karena walaupun bagaimana, seluruhnya komunikasi ini memakai bahasa. Saya sering bertanya kepada teman-teman, bahasa itu apa sih? Bahasa mengatakan adalah alat komunikasi. Nah, terus saya tanya lagi, HP itu alat komunikasi bukan? Ya, HP adalah alat komunikasi. Kalau begitu bahasa adalah HP atau HP adalah bahasa? Tidak. Ya. Bahasa adalah alat untuk meningkatkan kesadaran. Maka hati-hatilah dalam berbahasa. Bahasa komunikasi ini akan menyebabkan terjadinya satu tanggapan pikiran masyarakat. Maka untuk itu, untuk masyarakat, untuk kita sendiri, mulailah kita untuk cerdas dalam mendecoding informasi ini, agar tidak terprovokasi. Karena sekarang banyak sekali informasi-informasi di media sosial yang begitu membludaknya. Nah, itu. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, jadilah masyarakat yang cerdas, tidak lagi terperosok oleh hoax atau hokus atau berita bohong itu. Nah, kita bisa memilih, jangan sampai kita terjerumus, akhirnya kita akan menjadi masyarakat yang naik ke permukaan tadi, kata Hasyim Muzadi, yaitu ke permukaan akhirnya menjadi gerakan-gerakan massa yang tidak lagi yang disebut dengan gerakan massa kontraproduktif, yaitu adalah hasil dari jenis masyarakat yang terekayasa oleh hoax. Sedangkan yang di bawah permukaan, ya, masyarakat di bawah permukaan adalah masyarakat yang cerdas, di mana masyarakat tidak terpengaruh oleh adanya rekayasa politik, ya. Kelompok jenis ini adalah orang yang sudah bisa memilah. Itu orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak naik ke permukaan, hanya cukup untuk kita sendiri saja. Yaitu pesan dari saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya menerangkan bahwa hati-hatilah dengan berita sampah, ya, berita hoax. Berhati-hati agar kita tenang, tidak terpengaruh, dan hati kita tidak galau. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda sekarang setelah ini Anda membantu, yaitu dengan subscribe, lalu Anda like-nya, lalu Anda juga memilih gambar loncengnya,
dan Anda juga memberikan komentar, lalu Anda men-share atau membagikan pada teman-teman, khusus untuk YouTube ini, untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Selamat siang dan selamat berbahagia. Tetap berbahagia, jaga pikiran.